Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7400 sampai bab 7401. Ye Chen membawa Song Ruyu ke pintu kamar hotel. Tepat ketika mereka hendak membuka pintu dan masuk, pintu suite presiden di ujung koridor tiba-tiba terbuka. Tawana keluar dan melihat Ye Chen. Dia mengatakan dengan terkejut, "Tuan Ye, aku sedang mencarimu." Setelah mengatakan itu, dia melihat Song Ruyu, yang berpakaian hitam, di samping Ye Chen. Dia langsung tertarik oleh temperamen unik wanita ini dan terkejut dengan kecantikannya. Dia tidak bisa mengerti mengapa Ye Chen membawa seorang wanita kembali ke kamarnya begitu larut malam. Apakah dia memiliki perselingkuhan di luar nikah? Atau di mana dia menemukan pelacur? Ye Chen berkata dengan tenang, "Ayo, Tawana, biarkan aku memperkenalkanmu. Ini Nona Song, asistenku." Song Ruyu menatap Tawana dengan sukacita dan berkata dengan sopan, "Nona Sweet, aku adalah penggemarmu." Tawana mengangguk sopan, berjalan mendekat dan berjabat tangan dengan Song Ruyu, dan berkata, "Halo, Nona Song. Senang bertemu denganmu." Saat dia berbicara, dia sangat bingung. Ye Chen menjadi sutradara Feng Shui-nya hanya tipu muslihat, dan dia tidak benar-benar melakukan pekerjaan nyata, jadi mengapa dia membawa asisten? Ye Chen tidak ingin menjelaskan terlalu banyak padanya. Dia hanya membuka pintu dan berkata kepada Song Ruyu, "Nona Song, suite di sisi kiri ruang tamu disediakan untukmu. Silakan masuk duluan." Song Ruyu mengangguk dengan hormat, "Terima kasih Tuan Ye." Setelah itu, dia berkata kepada Tawana, "Nona Sweet, aku akan masuk dulu. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan dengan Tuan Ye, silahkan dilanjutkan." Setelah mendengar Ye Chen mengatakan itu dia akan meninggalkan salah satu suite untuk Song Ruyu, Tawana akhirnya percaya bahwa mereka berdua seharusnya tidak memiliki hubungan yang berlebihan. Jika tidak, dengan kepribadian Ye Chen, tidak mungkin baginya untuk menjadi munafik dan bertindak di depannya. Ye Chen menunggu Song Ruyu masuk sebelum bertanya pada Tawana, "Apa yang ingin kamu bicarakan denganku?" "Ah, ya, dan tidak." Tawana tiba-tiba menjadi gugup. Dia tidak benar-benar mencari Ye Chen. Dia hanya merasa bahwa malam itu terlalu panjang dan dia tidak bisa tidur. Jadi dia ingin mengobrol dengan Ye Chen untuk meningkatkan hubungan mereka. Ye Chen bingung dan bertanya, "Apakah ada sesuatu yang salah atau tidak?" Tawana menatap jari-jari kakinya dengan canggung dan berkata dengan ragu-ragu, "Ini bukan apa-apa, saya hanya merasa sedikit mengantuk dan ingin minum dengan Anda." Ye Chen mengangguk, "Oke. Mari kita masuk ke dalam dan minum beberapa minuman." "Benarkah?" Tawana sedikit senang dan bertanya dengan cepat, "Apakah itu tidak mengganggu Anda adalah istirahat?" Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, masuklah. Aku hanya pergi ke lantai atas untuk minum dengan Nona Song. Dia sudah melakukan perjalanan jauh, jadi dia mungkin butuh minum." Saat dia berbicara, Ye Chen sudah membuka pintu dan mengundang Tawana. Tawana awalnya ingin minum dengan Ye Chen, tapi dia tidak berharap ada tamu lain di sini. Namun, melihat Ye Chen begitu tenang, dia merasa bahwa dirinya dan Nona Song harus sama di mata Ye Chen, tidak ada yang istimewa. Jadi dia mengikuti Ye Chen ke dalam ruangan. Ye Chen mengundangnya untuk duduk di sofa di ruang tamu, dan kemudian datang ke bar kecil di samping. Ada banyak minuman yang disiapkan di hotel. Ye Chen bertanya kepada Tawana, "Apa yang ingin Anda minum?" "Anggur merah," Tawana berseru. Ye Chen mengangguk, mengeluarkan sebotol anggur merah dan membukanya, dan berkata kepada Tawana, "Saya masih suka minum anggur Cina." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebotol Moutai Premium dari bar. Kemudian dia berbicara dengan suara normal, "Miss Song, keluarlah dan minum bersama." Tawana tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, Anda berbicara begitu tenang. Nona Song seharusnya tidak bisa mendengar Anda, kan?" Dinding dan pintu hotel ini sangat kedap suara.
Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Saat dia berbicara, pintu kamar tidur di satu sisi didorong terbuka, dan Song Ruyu keluar dan berkata dengan malu-malu, "Tuan Ye, aku tidak pernah minum alkohol sebelumnya." Ye Chen bertanya dengan terkejut, "Anda tidak pernah minum alkohol dalam hidup Anda?" Song Ruyu mengangguk hati-hati dan berkata dengan malu, "Ayah saya selalu mengatakan bahwa alkohol akan mengganggu pemikiran dan penilaian orang, dan mempengaruhi kultivasi mereka." Song Ruyu awalnya ingin mengatakan bahwa itu akan mempengaruhi praktiknya. Tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana Tawana juga di sini, dia tentu saja tidak bisa mengatakan itu. Ye Chen mendapatkan apa yang dia maksud dan tersenyum. Kadang-kadang, alkohol memang memiliki banyak efek negatif pada orang, seperti yang Anda katakan, tetapi kadang-kadang, itu juga dapat membuat orang rileks dan bahagia, dan bahkan memunculkan inspirasi. Beberapa kelelahan psikologi sulit untuk diringankan dengan istirahat fisik, tetapi jika Anda minum beberapa gelas, itu akan diselesaikan. Saat dia berbicara, dia menuangkan segelas anggur merah dan 2 gelas. Dia menyerahkan anggur merah kepada Tawana dan Song Ruyu, tersenyum dan berkata, "Alkohol juga semacam energi, tetapi dibandingkan dengan Anda, energi ini dapat diabaikan. Tapi jangan melawannya dengan sengaja. Cobalah untuk membiarkannya masuk ke dalam tubuhmu." Pertama kali dia bertemu Song Ruyu, Ye Chen tahu bahwa wanita ini tidak pernah mengalami kehidupan normal. Dia berhati dingin, membunuh orang tanpa ragu-ragu, dan menganggap kehidupan manusia tidak berharga. Dia hampir menjadi pembunuh profesional yang dilatih sejak kecil. Selain itu, keluarga Song juga memberinya beban keluarga yang berat, berharap dia bisa membuat keluarga Song makmur. Setelah dibesarkan seperti ini sejak kecil, Song Ruyu sangat kurang dalam emosi. Meskipun dia sekarang tunduk padanya, jika dia tetap dalam keadaan kurangnya diri ini, maka baginya, dia seperti mesin pembunuh yang dilatih oleh orang lain. Ye Chen tidak pernah membutuhkan siapapun untuk membunuh baginya. Dia hanya membutuhkan kawan-kawan yang berpikiran sama. Dia ingin mematahkan kendala psikologis dan belenggu yang ada pada Song Ruyu. Jadi, dia mengangkat gelas anggur di tangannya, mengguncangnya ke arah mereka berdua, dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua, minumlah dulu sebagai tanda hormat." Setelah mengatakan itu, dia minum seluruh gelas anggur. Tawana menyesap anggur merah. Rasa anggur merah ini tidak sebagus anggur merah atas yang biasanya dia minum, tetapi dia masih mengikuti contoh Ye Chen dan mengatakan itu semua. Song Ruyu mencium aroma saus yang kuat, ragu-ragu sejenak, dan kemudian minum seluruh gelas anggur. Karena dia telah berlatih sejak dia masih muda, dia memiliki persepsi dan kontrol yang sangat jelas atas berbagai bentuk energi. Begitu anggur memasuki perutnya, dia menahan rasa pedas dan merangsang, tetapi tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat waspada. Ini karena anggur mengandung energi yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Alkohol tidak berbeda dengan racun dengan cara tertentu. Kekuatan alkohol adalah bahwa hal itu dapat mati rasa atau bahkan menghancurkan saraf dan kesadaran seseorang, sementara kekuatan racun adalah bahwa hal itu dapat mengambil nyawa seseorang. Jadi begitu dia minum anggur, Song Ruyu secara naluriah merasa seperti dia diracuni, dan tanpa sadar ingin menggunakan energi spiritualnya untuk menyegel semua alkohol dan memaksanya keluar dari tubuhnya. Tapi dia dengan cepat ingat bahwa Ye Chen memintanya untuk tidak mencoba melawan dengan sengaja. Jadi dia mengendalikan keinginan untuk melawan dan membiarkan alkohol mengalir melalui tubuhnya sebanyak mungkin. Segera, alkohol mencapai pusat saraf melalui darah. Karena tidak ada gangguan, dia merasa sedikit mabuk. Itu juga pada saat ini bahwa ia menyadari bahwa alkohol tidak seburuk yang dia bayangkan, dan ancaman itu tidak sebesar yang dia bayangkan. Perasaan mabuk memungkinkannya untuk secara bertahap beradaptasi dan merasakan sedikit keajaiban. Melihat bahwa dia sepertinya telah membuka pintu ke dunia baru, Ye Chen menuangkan gelas lain untuk dirinya sendiri dan berkata, "Kadang-kadang, pencerahan mendadak orang berasal dari berbagai peluang. Anda bisa belajar bagaimana alkohol bekerja di dalam tubuh. Mungkin itu akan membantu Anda untuk memahaminya." Bersambung.